Saya dapat kabar berita terbaru ya, kenapa banyak saudara-saudari kita yang muslim yang suka tutup gereja, tutup rumah doa. Jadi di sini terungkap ya, kenapa ada kelompok-kelompok yang seperti itu ya. Saya katakan tidak semua ya orang Islam, tetapi banyak kelompok-kelompok yang suka ya menutup gereja, menutup rumah doa. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Lagi-lagi Pendeta Risuli Lubis resah dan gelisah tentang gereja. Dari dulu hingga sekarang, pendeta yang satu ini suka sekali mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan penutupan gereja, penutupan rumah doa, menghalang-halangi orang Kristen untuk beribadah, dengan menarasikan bahwa ada beberapa umat Islam lah pelaku dari semua itu. Insya Allah sahabat beriman udah sering dengar ya tentang narasi-narasi yang begituan dari mulut pendeta ini. Tetapi, dari banyaknya narasi yang disampaikan itu, nggak banyak bukti yang dia tampilkan. Palingan pendeta ini menampilkan sesuatu dari narasumber, yang dianggapnya membawakan informasi yang valid, ya bisa dibilang, suka menampilkan narasumber yang sesuai dengan keinginannya saja. Okelah sahabat beriman, kali ini saya akan membahas Pendeta Risuli Lubis, yang menampilkan narasumber yang dianggapnya memperkuat dari apa-apa yang dikhawatirkannya tentang tindakan intoleran di negeri tercinta ini. Nah, itu kita nanti dengarkan bersama ya, akan diungkapkan oleh seorang kiai ini ya. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia nggak pro jahat, iblis setan kuasa gelap, ilah zaman roh teritorial beserta atik-atiknya di darat, yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat, tidak memiliku untuk mengatakan kebenaran, saya usir, saya tolak, katakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi penyebab banyak saudara-saudara kami yang muslim yang suka tutup gereja, tutup rumah doa. Amin. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, kenapa banyak ya kelompok-kelompok tertentu, saudara-saudara kita muslim, kok suka kali tutup gereja, tutup rumah ibadah. Kenapa gitu ya? Mari kita sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya orang nonton video ini lah. Amin. Dengarkan lebih dulu penjelasan dari seorang kiai ini ya, baru nanti tanggapan saya ya seperti apa ya. Di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran, itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan. Saudara, tadi beliau katakan ya, kenapa banyak ya orang-orang Islam itu yang suka ganggu gereja, tutup gereja. Tadi kan beliau katakan demikian ya. Ustadz apa ini ya, saya juga kurang begitu ngerti nih. Inilah cerobohnya Pendeta Risuli Lubis. Di awal-awal dia katakan seorang kiai, nggak lama kemudian, dia katakan seorang ustadz. Lalu, Risuli Lubis pun nggak mengenali siapakah narasumber yang ditampilkannya itu. Terus bagian mananya yang harus kita percaya dari narasi yang dilontarkan oleh Risuli Lubis? Nah, jika kita perhatikan dari hal tersebut saja, Risuli Lubis udah terlihat blok alam. Dan bisa jadi, narasumber yang ditampilkannya itu, juga bisa diragukan, baik dia kiai ataupun ustadz sekalipun, jika narasinya bertendensi menyerang umat Islam. Bisa saya katakan, oknum yang dianggapnya sebagai kiai oleh Risuli Lubis itu,
adalah oknum yang minim pengetahuan tentang ajaran Islam. Baiklah sahabat beriman, mari kita lanjut lagi videonya. Kurang begitu hafal namanya. Kenapa? Banyak ya, dia katakan orang-orang Muslim yang suka tutup gereja, padahal Yesus itu di Alkitab dan di Al-Quran ya, itu derajatnya sama-sama dimuliakan gitu ya. Mari kita lanjutkan ya. Saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam itu tingkat, ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi. Penuh pergombalan itu. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu, ya, mampu untuk mendorong warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Penuh bohong. Nah terus umatmu iki piye? Kok masih seperti ini? Terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam. Tapi kalau masih ke mana? Magelang itu mas, ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau. Tapi kalau ke gereja, oh nanti dulu ini kan. Ya, jadi saudara, orang Islam itu kata dia ya, ke Klenteng masih mau, ke Candi Borobudur itu kan sebenarnya tempat penyembahan ya, penyembahan yang non Muslim ya. Nah itu masih mau, gimana Pak, Hindu ya. Narasumber yang ditampilkan oleh Pendeta Risuli Lubis ini, kurang lebih 11-12 ya. Mereka berdua sama-sama bangga menyudutkan serta membuat citra umat Islam di Indonesia kurang dan minim dalam bertoleransi. Coba mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Kira-kira apa lagi yang akan dinarasikan oleh Pendeta Risuli Lubis? Oke, ya saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi saya simpulkan saja ya. Menurut Kiai ini, menurut Ustadz ini, orang-orang Islam yang suka tutup-tutup gereja itu, ya, itu adalah orang-orang Islam yang pertama dia katakan yang anti Trinitas. Simak video berikut, apakah benar umat Islam yang melakukan itu semua? Dan semua tretan, saya sedih karena saya membangun rumah doa ini dilarang sama warga Katolik yang katanya rumah doa ini sangat meresahkan masyarakat. Sangat kasihan ya. Intinya warga di sini yang Katolik itu katanya keberatan gitu kalau ada gereja Kristen. Harus bagaimana gitu? Saya aja kaget kenapa pelayanan di sini ini kok kita ini melayani Kristen itu kan sama Katolik sama gitu loh buat saya gitu. Kenapa juga untuk mendirikan sebuah tempat ibadah ini kok dilarang? Sampai saya telepon ke pastor juga begitu, ya kan? Harus memenuhi 90 jemaat dulu baru bisa membangun. Bukankah kita ini satu tubuh dalam Kristus gitu? Saya bingung jadinya gitu loh. Saya sudah mengatakan berkali-kali tadi di pertemuan, Pak, ini rumah doa. Nah, rumah doa itu Bu meresahkan masyarakat di sini di kampung. Hal yang terpenting, orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam. Ulang lagi Pak. Jadi kenapa Anda berani berkata orang Kristen, orang Katolik di Papua lebih jahat daripada orang Islam? Orang Kristen dan Katolik di Papua lebih jahat daripada Islam.
Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam, ormas-ormas Islam, mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak Muslim justru yang akan membantu begitu. Tapi ya puji Tuhan, dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya perjuangkan bersama dengan teman-teman, akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga, sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Para kiai banyak kenal dengan saya, dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Cakep, mantap. Silakan dinilai sendiri. Apakah semua yang dinarasikan oleh Pendeta Risuli Lubis itu benar-benar mencerminkan sikap toleransi di negeri ini? Semoga Pendeta Risuli Lubis lebih bisa memiliki pengetahuan yang luas ya, supaya nggak selalu menuduh umat Islam itu sering melakukan tindakan intoleran. Nah, jadi, setelah sahabat melihat 3 bukti video yang tadi itu, pertanyaannya, apakah di dalam kubu mereka benar-benar berdamai? Apakah di dalam kubu mereka sendiri itu benar-benar masih ada toleransi? Jawab saja di kolom komentar. Semoga Pendeta Risuli Lubis tahu tentang video ini, supaya nggak selalu menuduh umat Islam sebagai umat yang intoleran. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.